saya pengerusi Masjid Raya Pulau Penyengat, Tuan Haji Abdul Rahman. Jadi boleh Tuan Haji terangkan latar belakang Tuan Haji dan juga sejarah Masjid Raya Pulau Penyengat ini. InsyaAllah ya. Baiklah, untuk lebih jelas saya perkenalkan diri saya. Nama saya Raja Haji Abdul Rahman. Saya lahir di Pulau Penyengat ini. Jadi saya asli pulau inilah, Pulau Penyengat ini. Jadi mengapa saya memakai nama Raja? Kerana saya termasuk dari salah satu keturunan Raja Haji Fisabilillah itu. Jadi maaf aja cerita dia. Saya dengan Raja Haji Fisabilillah itu termasuk keturunan yang ke-6. Dulu jabatan saya di Masjid Penyengat ini dulu sebagai ketua pengurusi masjid ini. Untuk sekarang ini saya sebagai penasihat aja Pak. Penasihat, pembina istilahnya. Pengarah aja istilah. Jadi kita sekarang ini berada di sebuah bangunan tua, bangunan lama disebut dengan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Dulu Pulau Penyengat ini tidak begitu besar, luasnya lebih kurang 3,5 km persegi atau 4 km persegi. Dulu menjadi pusat kerajaan Melayu Riau yang kekuasaannya sampai ke Malaysia. Disebut dengan kerajaan Riau, Johor dan Pahang. Jadi Johor, Pahang, Singapura dulunya termasuk bilik Riau istilahnya. Jadi di bawah kekuasaan kerajaan Riau. Mengapa begitu? Kerana Riau ini adalah penerus dari kerajaan Melaka sebenarnya. Jadi kalau kita baca di dalam sejarah, Melaka dari Bintan mereka pindah Tamasik, dari Tamasik mereka pindah ke Melaka. Di Melaka tahun 1511 terjadilah penjajahan oleh Portugis. Dari Melaka mereka pindah ke Johor. Johor lama, kota tinggi. Terjadilah di Johor itu pembunuhan seorang sultan. Disebut dengan Sultan Mahmud mangkat di Julang itu kan. Nah, setelah Sultan Mahmud itu mangkat dan sebagainya, terjadilah peristiwa ada seseorang yang mengaku dia ada penerus dari Sultan Mahmud itu sendiri. Jadi terjadilah perebutan kekuasaan di Johor itu, maka terjadilah perpindahan dari Johor itu ke Riau ini. Jadi Riau ini, kalau dulu kami sini Riau. Kalau sekarang kita sebut Riau, orang tahu Pekanbaru kan. Kata sebenarnya Riau sini. Riau itu waktu terjadi perpindahan dari Johor ke sini, itu orang-orang Johor mencari ke mana Sultan Johor itu membangun kerajaan lagi. Jadi menurut pelaut-pelaut itu masuklah ke dalam sungai sana, nanti kedengaran bunyi riuh rendah. Riuh itulah yang cikal bakal yang menjadi Riau itu sendiri. Jadi pada tahun 1900 Pulau Penyengat ini terjadi perpindahan. Pusat kerajaan Riau di Lingga itu pindah ke Pulau Penyengat ini. Pulau Penyengat ini pada tahun 1900 dibangunlah sebuah masjid, tapi belum seperti ini. Pada tahun 1803 Sultan Mahmud Shah Riayat Shah itu membenahi Pulau Penyengat ini. Dan setelah yang pertama sekali dibangun adalah masjid. Masjidnya belum seperti ini dan banyak mempergunakan kayu dan juga agak lebih kecil. Setelah itu beliau menghadiahkan, kerana perkahwinan beliau di antara Sultan Mahmud Riayat Shah itu dengan Raja Hamidah, Engku Puteri anak Raja Haji Fisabilillah, maka dia menghadiahkan Pulau Penyengat ini kepada isterinya Raja Hamidah itu. Dan sebagian orang tua mengatakan bahawa kena ada kait mengaitnya dengan perkahwinan, jadi Pulau Penyengat ini adalah sebagai mas kahwin katanya. Itulah. Tapi di dalam catatan sejarah menyatakan Pulau Penyengat ini adalah hadiah Sultan Mahmud kepada isterinya Raja Hamidah yang dipanggil dengan Engku Puteri, putera Raja Haji Fisabilillah. Pada tahun 1832, tadi dibangun 1803, pada tahun 1832, kerana pesatnya perkembangan penduduk yang ada di Pulau Penyengat ini sehingga masjid yang ada itu sudah tak tampung jemaah lagi. Jadi timbullah keinginan daripada yang di Pertuan Muda Riau yang ke-6 ke-7 Haji Abdul Rahman, sebelumnya oleh bapak beliau bernama Raja Jaafar. Kerana Raja Jaafar tidak panjang umur, dilanjutkan oleh anak beliau Abdul Rahman memperbesar masjid ini. Diajaklah, diserukan kepada rakyat, mari kita berfisabilillah untuk memperbesar masjid ini, kerana masjid ini sudah tidak tertampung jemaah lagi. Jadi kena seruan fisabilillah itu begitu banyaknya antusiasnya sekali umat masyarakat itu, sehingga mereka melakukan tidak memperbesar tapi membangun baru lagi. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1832. Kerana di zaman itu mereka belum kenal dengan namanya simen. Jadi dulu orang membangun bangunan tembok beton batu ni tidak mempergunakan simen, tapi mempergunakan untuk melekatkan batu bata itu, mereka mempergunakan bahannya pasir, kapur, tanah liat dan putih telur.
Jadi itulah masjid ini dia punya tembok-tembok betonnya ni itu tidak memakai simen, tapi bahannya terdiri pada pasir, kapur, tanah liat dan putih telur. Jadi mengapa memakai putih telur? Sebenarnya bukan perencanaan dari awal, kerana berlimpah-limpahnya telur ini. Mereka yang antusias sekali dengan berfisabilillah ini, yang jauh-jauh dari Pulau Penyengat ini minta kepada yang di-Pertuan Muda, kami juga ingin berfisabilillah, beri kami kesempatan juga. Jadi mereka takkan mungkin setiap hari pergi datang, pergi balik, kan tak mungkin jauh-jauh. Jadi mereka mempersiapkan makanan untuk orang-orang pekerja ni. Jadi mereka siapkanlah sayur mayur, ikan kering, ikan basah, ayam, kambing segala macam untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang bekerja ini. Yang bahkannya di situ disebutkan di dalam catatan sejarahnya, telur ayam tu banyak sekali dikirimkan ke sini, sehingga setiap hari bertongkang-tongkang lah datangnya telur ayam untuk makan, sebenarnya untuk makan para pekerja itu. Kerana setiap hari mereka memakan telur, dan arkitek yang membangun masjid itu orang India yang didatangkan dari Singapura, India Muslim. Jadi atas pengalaman India ni lah bahawa pertama sekali mereka makan telur itu setiap hari, akhirnya bosan mereka makan kuningnya. Putihnya awalnya dibuang-buang. Dia lihat oleh arkitek ni, bang ini menurut pengalamannya putih telur ni sangat berguna untuk dimanfaatkan untuk pembangunan masjid ini. Jadi diminta dikumpulkanlah putih telur itu. Maka saat itu jadilah percampuran untuk memperkuat beton tembok beton ini dengan pasir, kapur, tanah liat dan putih telur. Inilah disebut dengan itu. Baiklah, itu sekadar yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi pengetahuan bagi kita semua, bagi siapa yang menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji atas penerangan yang diberikan berkaitan dengan sejarah latar belakang masjid ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Indra Sakti, hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang kepulauan Riau. Kita bertolak ke negeri megah, menjulang bakti. Di hadapan saya ni adalah Al-Quran tulisan tangan yang terdapat di dalam Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat. Jadi dikabarkan tulisan tangan ini adalah dihasilkan oleh Abdul Rahman Stambul, seorang penduduk Pulau Penyengat sendiri, yang dikirim oleh kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalamkan lagi ilmu agama Islam. 10 mushaf Al-Quran dalam koleksi Kutub Almarhum Ahmadi. Ini ada 4 yang kita pamerkan di galeri ini. Salah satunya adalah ini, yang paling tua dalam koleksi ini adalah mushaf yang kita beri nama Mushaf Ali bin Abdullah Al-Bugisi, karena beliau yang menulis mushaf yang ini. Dan dari hiasan ini itu dia disebut sebagai mushaf gaya Sulawesi Selatan. Kemudian ada satu lagi mushaf yang lebih muda, ini abad 19. Tarikh dia pasti dia tak kita tahu ya, tapi jelas ini abad 19. Ini dari hiasan dia kita tahu ini adalah mushaf yang asalnya dari pantai timur Semenanjung, daerah Terengganu. Hiasan dia dari hiasan dia. Sama juga dengan mushaf yang ada dalam masjid tu. Itu dari hiasan dia, itu mushaf gaya Terengganu. Tapi itu sudah ditulis di Riau. Ini juga sudah ditulis di Riau. Nah, ini yang tidak ada hiasan juga ditulis di Riau, tapi dia menggunakan, lebih muda ini dari ini, menggunakan kertas khusus milik Kerajaan Lingga Riau. Jadi
Di kertas ini ada, apabila kita terawang dekat cahaya lampu tu, nampak itu tulisan Lingga Riau dia. Ini abad 19. Kalau ini abad 18. Sikit bawah ni. Gayanya gaya Bugis juga, Sulawesi Selatan, tapi sudah ditulis di Riau. Dia menggunakan kertas yang diproduksi oleh VOC. VOC ini sebuah syarikat dagang milik Belanda atau India Timur pada abad 18. Jadi dari kertas tu kita tahu. Jadi kalau kita terawang ada tulis VOC. Terus ada huruf A, Amsterdam. Nah, selain manuskrip Al-Quran juga banyak kitab kuning atau kitab Turat, mulai dari tafsir, kitab tib, kitab ilmu ubat-ubat, kedokteran Islam. Yang satunya adalah yang karya Ibn Sina itu, Kanun Al-Tib. Kemudian kitab-kitab sastra bahasa Arab, perbandingan agama, kemudian kitab Tarekat Naksabandiyah, sejarah dan amalan dia. Karena dulu di Penyengat ini ada pengamal Tarekat Naksabandiyah, dan Raja Muhammad Yusof yang membuat perpustakaan ini adalah mursyid Tarekat Naksabandiyah di Kerajaan Riau Lingga.